Agenda dari keamanan bukan hanya sekedar mengenai negara dan perlengkapan militer, melainkan lebih luas dari hal itu. Hal ini mencakup permasalahan dan peraturan mengenai kemanusiaan seperti hak minoritas, migrasi, kemiskinan, atau ekonomi, lingkungan, dan isu sosial lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan merupakan kebutuhan mendasar pribadi seseorang. Keamanan seringkali diasosiasikan dengan kedamaian dan stabilitas. Gagasan mengenai keamanan diarahkan pada masalah seperti perbuatan yang merugikan dilakukan oleh orang lain, baik sama warga negara maupun orang asing yang dan bukan didasari oleh kekuatan alam. Sejak zaman kerajaan, praktek perlindungan atau keamanan sudah dilakukan. Sebagian besar yaitu untuk mempertahankan kekuasaan, wilayah, pasokan pangan, dan lainnya. Hingga kini masih diterapkan seperti pada negara yang kuat demi mempertahankan posisinya terutama dari segi perekonomian. Dalam penerapan keamanan, diterapkan sistem penalti atau hukuman guna memberi efek jerah. Dari sistem tersebut memberikan efek pencegahan atau dapat dikatakan negara lain menghindari tindakan yang melanggar keamanan sehingga rendah kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan. Sehingga dapat didapati bahwa keamanan atau pelindungan merupakan unsur yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik untuk memandang negara maupun perseorangan. Rasa aman merupakan hak yang dimiliki dan dituntut oleh setiap tingkatan dan menjadi salah satu yang wajib dijaga kestabilannya. Kekuatan atau power adalah kepemilikan seseorang atau suatu negara dalam mengendalikan kedaulatan dan tujuan atau masa depannya. Power dibagi menjadi dua, yaitu hard yang mencakup kekuatan fisik atau militer, sedangkan soft merupakan pengaruh yang dapat diberikan. Beragam instrumen untuk menunjukkan kekuasaan, mulai dari penggunaan kekerasan seperti peperangan hingga cara persuasif seperti diplomasi. Sebagian besar fokus keamanan nasional pada abad ke-20 ada pada keamanan militer, berangsur-angsur bergeser menjadi keamanan politik, ekonomi, energi, dan sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya. Mengikuti pergeseran kepentingan dunia, penting diingat bahwa Departemen Pertahanan Dunia perlu mengerti bahwa perubahan fokus keamanan ini tidak mengurangi, malah semakin menekankan seberapa penting terjalankannya keamanan. Diperlukan representasi atas kestabilan dalam negeri yang sudah tercapai, memperlihatkan seberapa kokohnya seluruh aspek keamanan di negara tersebut melalui keamanan militernya. Jelas, keamanan militer penting untuk dipertahankan, tetapi aspek-aspek lainnya berperan signifikan dalam suatu negara. Keamanan dalam negeri tetaplah yang terpenting untuk menjaga keutuhan negara karena memberi perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan wilayah dari ancaman eksternal merupakan tugas utama. Mempertahankan situasi kondusif dalam negara merupakan salah satu tanda bahwa keamanan nasional sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dari keamanan internal yang baik, maka suatu negara akan terlihat kokoh dan mengurangi kemungkinan adanya ancaman-ancaman eksternal. Aliansi tiap negara dapat didasari konteks sosial, budaya, politik, militer, ekonomi, dan seterusnya. Aliansi formal berupa perjanjian yang ditandatangani, sedangkan aliansi informal dapat berupa berbagai kegiatan gabungan pembagian informasi dan bantuan seperti ekonomi atau militer. Adanya aliansi antar negara membantu dalam menyeimbangkan kekuatan yang ada di dunia, sehingga tidak hanya satu negara saja yang berjaya. Dominasi oleh satu negara dapat dihindari dan mengurangi kemungkinan munculnya konflik berbasis kekuatan. Di sisi lain, hmm, aliansi seringkali berkontribusi dalam membantu masalah internal suatu negara, sehingga dapat dikatakan dengan adanya aliansi membantu meningkatkan kesejahteraan dunia secara global. Tidak ada kebebasan jika dominasi menjadi alasan untuk melakukan tindakan penekanan kepada yang lebih lemah, terutama ketika terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara kedua pihak. Keberadaan aliansi membantu menutupi jarak perbedaan tersebut dengan mengutamakan kebebasan. Dalam keamanan internasional, praktek aliansi menjadi salah satu cara yang seringkali digunakan dan mempermudah mencapai fungsi keamanan tersebut. Dalam hubungan internasional, analisis aktor negara atau individu dapat dianalisis dengan cara serupa. Keamanan pribadi menjadi masalah sosial, keamanan merupakan konsep yang relatif. Artinya setiap orang mempunyai tingkat keamanan yang berbeda-beda. Setiap orang juga menghadapi ancaman yang berbeda-beda pula, sehingga mustahil bagi setiap individu untuk mencapai keselamatan. Keamanan tidak dapat tercapai karena terdapat pertentangan ketika seseorang terlalu aman, yang kemudian menarik perhatian pada ancaman bahwa individu yang ingin aman memiliki sesuatu yang berharga yang menyebabkan keamanan menjadi semakin tidak damai dan menyebabkan individu tersebut menjadi paranoid. Keamanan seseorang terkait dengan statusnya, keamanan negara dapat dipertimbangkan dalam aspek ekonomi, militer, politik, dan sosial. Dalam perkuliahan yang dilakukan, saya mendapat visi negara dengan konsep minimum dan maksimum. Hal ini setidaknya berasal dari gagasan yang sempat disebut juga oleh John Locke, bahwa negara ditunjukkan kepada individu-individu yang membentuknya. Berdirinya negara didasarkan pada persetujuan rakyat yang akan diperintah. Orientasi maksimalnya adalah negara punya kemauan sendiri, bahwa negara tidak meminta pendapat tetapi menuntut ketaatan, bahwa negara berada di atas individu. Kedua model tersebut dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan keamanan internasional. Setelah memperjelas hubungan antara individu dan negara, banyak individu yang mendapat ancaman dari negara, baik langsung maupun tidak langsung. Ancaman-ancaman tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ancaman yang berasal dari pembentukan undang-undang nasional, tindakan politik negara yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok, kesulitan dalam mengendalikan industri, dan permasalahan politik luar negeri.
Agenda dari keamanan bukan hanya sekedar mengenai negara dan perlengkapan militer, melainkan lebih luas dari hal itu. Hal ini mencakup permasalahan dan peraturan mengenai kemanusiaan seperti hak minoritas, migrasi, kemiskinan, atau ekonomi, lingkungan, dan isu sosial lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa keamanan merupakan kebutuhan mendasar pribadi seseorang. Keamanan seringkali diasosiasikan dengan kedamaian dan stabilitas. Gagasan mengenai keamanan diarahkan pada masalah seperti perbuatan yang merugikan dilakukan oleh orang lain, baik sama warga negara maupun orang asing dan bukan didasari oleh kekuatan alam. Sejak zaman kerajaan, praktek perlindungan atau keamanan sudah dilakukan. Sebagian besar yaitu untuk mempertahankan kekuasaan, wilayah, pasokan pangan, dan lainnya. Hingga kini masih diterapkan seperti pada negara yang kuat demi mempertahankan posisinya terutama dari segi perekonomian. Dalam penerapan keamanan, diterapkan sistem penalti atau hukuman guna memberi efek jerah. Dari sistem tersebut memberikan efek pencegahan atau dapat dikatakan negara lain menghindari tindakan yang melanggar keamanan sehingga rendah kemungkinan terjadinya pelanggaran keamanan. Sehingga dapat didapati bahwa keamanan atau perlindungan merupakan unsur yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik untuk memandang negara maupun perseorangan. Rasa aman merupakan hak yang dimiliki dan dituntut oleh setiap tingkatan dan menjadi salah satu yang wajib dijaga kestabilannya. Kekuatan atau power adalah kepemilikan seseorang atau suatu negara dalam mengendalikan kedaulatan dan tujuan atau masa depannya. Power dibagi menjadi dua, yaitu hard yang mencakup kekuatan fisik atau militer, sedangkan soft merupakan pengaruh yang dapat diberikan. Beragam instrumen untuk menunjukkan kekuasaan, mulai dari penggunaan kekerasan seperti peperangan hingga cara persuasif seperti diplomasi. Sebagian besar fokus keamanan internasional pada abad ke-20 ada pada keamanan militer, berangsur-angsur bergeser menjadi keamanan politik, ekonomi, energi, dan sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya, mengikuti pergeseran kepentingan dunia. Penting diingat bahwa Departemen Pertahanan di dunia perlu mengerti bahwa perubahan fokus keamanan ini tidak mengurangi, malah semakin menekankan seberapa penting jika keamanan tidak. Sebagian besar fokus keamanan internasional pada abad ke-20 ada pada keamanan militer, berangsur-angsur bergeser menjadi keamanan politik, ekonomi, energi, dan sumber daya alam, teknologi, dan lain sebagainya. Mengikuti pergeseran kepentingan dunia, penting diingat bahwa Departemen Pertahanan Dunia perlu mengerti bahwa perubahan fokus keamanan ini tidak mengurangi, malah semakin menekankan seberapa penting terjalankannya keamanan. Diperlukan representasi atas kestabilan dalam negeri yang sudah tercapai, memperlihatkan seberapa kokohnya seluruh aspek keamanan di negara tersebut melalui keamanan militernya. Jelas, keamanan militer penting untuk dipertahankan, tapi aspek-aspek lainnya berperan signifikan dalam suatu negara. Keamanan dalam negeri tetaplah yang terpenting untuk menjaga keutuhan negara karena memberi perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan wilayah dari ancaman eksternal merupakan tugas utama. Mempertahankan situasi kondusif dalam negara merupakan salah satu tanda bahwa keamanan nasional sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dari keamanan internal yang baik, maka suatu negara akan terlihat kokoh dan mengurangi kemungkinan adanya ancaman-ancaman eksternal. Aliansi tiap negara dapat didasari konteks sosial, budaya, politik, militer, ekonomi, dan seterusnya. Aliansi formal berupa perjanjian yang ditandatangani, sedangkan aliansi informal dapat berupa berbagai kegiatan gabungan pembagian informasi dan bantuan seperti ekonomi atau militer. Adanya aliansi antar negara membantu dalam menyeimbangkan kekuatan yang ada di dunia, sehingga tidak hanya satu negara saja yang berjaya. Dominasi oleh satu negara dapat dihindari dan mengurangi kemungkinan munculnya konflik berbasis kekuatan. Di sisi lain, aliansi seringkali berkontribusi dalam membantu masalah internal suatu negara, sehingga dapat dikatakan dengan adanya aliansi membantu meningkatkan kesejahteraan dunia secara global. Tidak ada kebebasan jika dominasi menjadi alasan untuk melakukan tindakan penekanan kepada yang lebih lemah, terutama ketika terdapat kesenjangan yang sangat jauh antara kedua pihak. Keberadaan aliansi membantu menutupi jarak perbedaan tersebut dengan mengutamakan kebebasan. Dalam keamanan internasional, praktek aliansi menjadi salah satu cara yang seringkali digunakan dan mempermudah mencapai fungsi keamanan tersebut. Dalam hubungan internasional, analisis aktor negara atau individu dapat dianalisis dengan cara serupa. Keamanan pribadi menjadi masalah sosial, keamanan merupakan konsep yang relatif. Artinya setiap orang mempunyai tingkat keamanan yang berbeda-beda. Setiap orang juga menghadapi ancaman yang berbeda-beda pula, sehingga mustahil bagi setiap individu untuk mencapai keselamatan. Keamanan tidak dapat tercapai karena terdapat pertentangan ketika seseorang terlalu aman, yang kemudian menarik perhatian pada ancaman bahwa individu yang ingin aman memiliki sesuatu yang berharga yang menyebabkan keamanan menjadi semakin tidak damai dan menyebabkan individu tersebut menjadi paranoid. Keamanan seseorang terkait dengan statusnya, keamanan negara dapat dipertimbangkan dalam aspek ekonomi, militer, politik, dan sosial. Dalam perkuliahan yang dilakukan, saya mendapat visi negara dengan konsep minimum dan maksimum. Hal ini setidaknya berasal dari gagasan yang sempat disebut juga oleh John Locke, bahwa negara ditunjukkan kepada individu-individu yang membentuknya. Berdirinya negara didasarkan pada persetujuan rakyat yang akan diperintah. Orientasi maksimalnya adalah negara punya kemauan sendiri, bahwa negara tidak meminta pendapat tetapi menuntut ketaatan, bahwa negara berada di atas individu. Kedua model tersebut dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan keamanan internasional. Setelah memperjelas hubungan antara individu dan negara, banyak individu yang mendapat ancaman dari negara, baik langsung maupun tidak langsung. Ancaman-ancaman tersebut dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ancaman yang berasal dari pembentukan undang-undang nasional,
tindakan politik negara yang ditunjukkan kepada individu atau kelompok, kesulitan dalam mengendalikan industri, dan permasalahan politik luar negeri. Konsep keamanan non-tradisional dimulai setelah terjadinya Perang Dingin. Dari kejadian tersebut, struktur keamanan menjadi bergeser dan semakin berfokus dalam mengedepankan kepentingan manusia. Dan penting untuk keberlangsungan hidup pastinya. Seperti jika dilihat dari kacamata negara di selatan dunia, fokus-fokus keamanan non-tradisional lebih penting. Permasalahan kesenjangan dan ketidakstabilan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara dapat mengancam keamanan negara tersebut dari dalam hingga akan rapuh dan akan ancaman dari luar negara. Dari sini dapat dipahami bahwa negara bertanggung jawab memberikan dan menerapkan keamanan non-tradisional kepada masyarakatnya. Dengan menjaga tingkat keamanan non-tradisional, maka suatu negara dapat meningkatkan kualitas yang nantinya akan membantu pergerakan negara tersebut menjadi lebih pesat. Keamanan tradisional maupun non-tradisional sangatlah penting untuk dijaga oleh suatu negara. Tapi perlu dilihat tingkat urgensi yang sedang terjadi saat ini. Keamanan non-tradisional menjadi lebih relevan bagi sebagian besar negara saat ini. Terutama setelah melewati masa pandemi yang lalu, permasalahan yang terjadi belakangan ini tuh walaupun masih ada yang mencangkup permasalahan militer gitu, tapi permasalahan yang terjadi karena konflik non militer itu harusnya digunakan dengan tindakan yang non militer juga gitu loh. Begitu pula konflik militer diselesaikan menggunakan kekuatan militer. Jadi semua ini menyesuaikan kebutuhan negara pada saat itu. Maka dari itu penting suatu negara untuk memperkuat kedua bentuk keamanan sehingga kestabilan negara dan masyarakat dapat lebih terjamin kestabilannya dan keberlangsungannya. Sistem internasional yang digunakan oleh banyak negara seringkali didasari oleh kekuatan dan tren global yang sedang terjadi. Dari sistem tersebut dapat membantu mengidentifikasi aktor yang ikut serta dalam permasalahan yang terjadi dan membantu dibentuknya strategi serta kebijakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Aktor yang dimaksud bukan hanya individu, tetapi dapat juga kelompok atau organisasi, juga negara dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Sistem internasional yang digunakan dapat bekerja dengan efisien bila aktor negara maupun non-negara menjalankan elemen-elemen dalam sistem, seperti bekerja sama atau menjalankan koalisi melindungi sesama dari ancaman, dan lain-lain. Semua ini dilakukan demi menjamin keberlangsungan. Sistem internasional yang digunakan oleh banyak negara seringkali didasari oleh kekuatan dan tren global yang sedang terjadi. Dari sistem tersebut dapat membantu mengidentifikasi aktor yang ikut serta dalam permasalahan yang terjadi dan membantu dibentuknya strategi serta kebijakan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Aktor yang dimaksud bukan hanya individu, tetapi dapat juga kelompok atau organisasi, juga negara dalam menganalisis permasalahan yang terjadi. Sistem internasional yang digunakan dapat bekerja dengan efisien bila aktor negara maupun non-negara menjalankan elemen-elemen dalam sistem seperti bekerja sama atau menjalankan koalisi, melindungi sesama dari ancaman, dan lain-lain. Semua ini dilakukan demi menjamin keberlangsungan dan keamanan suatu negara baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan militer. Pelestarian budaya nasional dalam suatu negara merupakan poin yang sangat penting untuk dipertahankan. Pada akhirnya, kepentingan nasional seperti poin penentu bagi penilaian negara dalam memutuskan sistem internasional yang akan digunakan, sehingga dapat mencangkup seluruh tindakan yang akan dilakukan oleh negara demi tujuan keberlangsungan atau survival. Dalam menanggapi permasalahan yang didapati atau dihadapi oleh suatu negara, diperlukan analisis yang lebih dalam dari berbagai teori maupun latar belakang sehingga dapat memberi hasil yang lebih optimal. Karena ya kalau misalkan cuma menggunakan salah satu teori gitu, itu kan kayak biasanya hasilnya tuh akan bias gitu loh. Jadi jika dibandingkan dengan sistem internasional di abad sebelumnya, pastinya akan lebih sulit dan terkesan lambat gitu bagi suatu negara menanggapi permasalahan yang ada. Karena ya untuk menyelesaikannya itu kita nggak bisa langsung memberikan kesimpulan gitu kan. Kita yang harus lihat dari apa ya, mungkin kalau bahasa sekarang tuh kayak point of view mana gitu kan. Jadi kayak berbagai macam pandangan lah gitu loh, biar kalau misalnya kita bilang tuh akan lebih wise gitu. Dari disinilah peran globalisasi dalam pengumpulan informasi itu memudahkan komunikasi dan lain-lain. Jadi kayak sangat-sangat mendukung berjalannya sistem informasi yang digunakan saat ini gitu. Jadi kayak peran globalisasi itu nggak selamanya jelek, tapi terutama untuk dalam keamanan internasional itu juga sangat-sangat membantu ya. Kayak ya kembali lagi tuh untuk mendapatkan informasi, mendapatkan apa ya, mungkin teori-teori yang lain gitu kan, pandangan yang lain gitu. Teori kompleksitas keamanan regional menggunakan pendekatan materialis dan konstruktivis serta menekankan pemahaman keamanan pada skala regional. Keamanan dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor material, di mana faktor sosial dapat berupa identitas, norma, dan persepsi, sedangkan keseimbangan kekuatan dan kapasitas militer lemah. Faktor fisik dan juga dapat dipengaruhi oleh budaya, sejarah, dan politik suatu negara. Ketika menganalisis keamanan suatu negara dalam kerangka regional, dianggap lebih tepat karena cocok dengan model keamanan internasional yang berbeda, dan berbeda ketika menganalisis keamanan dalam kerangka global karena dianggap kurang cocok
mengingat ada ketidakadanya otoritas pusat, juga konflik dalam sistem internasional. Teori kompleksitas keamanan regional mempunyai pengaruh penting terhadap dinamika regional karena permasalahan yang timbul dalam kompleks keamanan regional dapat mengarah pada keterlibatan lintas batas. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.